I promise. If you want to play professionally, you can't be ashamed of who you are. He's only 15. He's never even left Bauru. Everyone eager to watch the magical style of play. Halo guys, balik lagi, gua Mr. X akan berbagi story film dari kisah nyata legenda sepak bola bernama Pele. Film ini berjudul Pele, Birth of the Legend. Film yang dirilis tahun 2016 silam ini menceritakan tentang seorang pemain sepak bola yang penuh dengan hinaan. Sejak dari kecil, dia yang hidup miskin selalu jadi ejekan oleh orang kaya. Namun bakatnya nggak bisa menutup mulut mereka yang merendahkan. Tekanan dan hinaan bahkan hampir mencelakai dia. Hingga saatnya, dia mampu mengendalikan orang yang membencinya menjadi semangatnya. Dia pun memegang dunia lewat sepak bola. Seperti apa kisah hidup legenda Pele? Yuk langsung aja gua mulai story filmnya. Eits, sebelum gue mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada awal film, kita akan digambarkan keadaan di mana timnas Brazil diserang oleh komentator bola tentang timnas Brazil yang kesulitan di Piala Dunia 1958. Kita juga diberitahu sosok pemain termuda dari Brazil yang kini menjadi andalan timnya. Dia adalah Deco, pemain 17 tahun. Lalu kita akan flashback 8 tahun sebelumnya, di mana Deco yang masih muda hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1950 di kota Bauru, Brazil, seperti anak pada umumnya yang suka bermain bola, Deco bermain bola bersama sahabatnya. Singkatnya, mereka berakhir dengan pakaian kotor ala anak-anak. Saat pulang, Deco dimarahi oleh ibunya dan melarang Deco bermain bola lagi. Sepertinya ibunya Deco sangat benci sepak bola. Suatu hari pada Piala Dunia tahun 1950, Brazil mengalami kekalahan melawan Uruguay. Semua masyarakat Brazil mengalami kekecewaan dalam sepak bola. Hingga suatu saat, Deco berjanji kepada ayahnya akan membawa Piala Dunia untuk Brazil. Ibunya Deco yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga membawa Deco membantu pekerjaannya. Saat itu, ibunya bercerita soal pertemuan dia dan ayahnya Deco saat pertandingan bola. Ayahnya Deco seorang pemain bola profesional di zamannya. Hingga dia mengalami cedera lutut dan kini bekerja sebagai petugas kebersihan. Lalu anak majikan ibunya masuk ke dalam dapur setelah bermain bola bersama teman-temannya. Deco lalu bilang bahwa dia akan menjadi Pele. Ternyata yang dimaksud Deco adalah Bile, seorang kiper klub Pasco. Lalu anak orang kaya ini panggil Deco dengan sebutan Pele. Suatu saat Deco lalu mengajak teman-temannya ikut turnamen sepak bola. Saat bertanding, tim Deco selalu menang. Hingga akhirnya Deco sadar kemenangannya tidak ada yang peduli. Penonton lebih suka melihat pertandingan anak orang kaya bermain bola dengan lebih rapi. Anak orang kaya itu lalu melihat Deco bermain tanpa sepatu. Mereka lalu menertawakan Deco dan kawan-kawan. Deco dan kawan-kawan lalu ingin punya sepatu juga. Karena tidak punya uang, mereka mencuri kacang dan menjualnya di pasar. Kebetulan lewat anak majikannya dan memanggil Deco dengan sebutan Pele. Deco yang kesal akhirnya berkelahi melawannya. Di dalam rumah, Deco berbohong pada ibunya bahwa dia dipukul oleh gurunya. Tibalah di hari pertandingan final, Deco melawan anak majikan ibunya. Nah, uang hasil jualan kacang itu dia belikan sepatu bola bekas. Sebelum pertandingan dimulai, sang komentator lalu menyebut Deco dengan sebutan Pele. Dari situlah nama Pele mulai diketahui. Singkatnya, menjelang akhir pertandingan, Deco dibantai tim anak orang kaya dengan skor 6-0. Deco yang kesal lalu membuka sepatu dan membuangnya. Semua penonton, kecuali ayah Deco, menertawakan Deco yang membuang sepatu. Deco lalu kembali bertanding sambil membayangkan sedang bermain bola bersama teman-temannya. Dengan aksi-aksinya, Deco membuat kagum seluruh penonton di sana. Teman-teman Deco lalu ikut membuang sepatunya dan mulai bermain dengan teknik Brazil yang indah. Dalam sekejap, sang Pele mencetak gol terus. Hingga akhir pertandingan, mereka tetap kalah 6-5. Namun semua penonton memanggil nama Pele.
bukti bahwa dia kalah dengan terhormat. Masalah muncul setelah pertandingan. Pemilik kacang melihat mereka. Mereka lalu berlari ke hutan. Diko dan Tiago bersembunyi di dalam lubang di bawah pohon. Hingga tiba waktunya, bencana muncul. Diko dan Tiago terkena tanah longsor. Diko yang keluar lubang tidak bisa menyelamatkan Tiago. Hingga akhirnya Tiago tewas tertimbun tanah. Diko lalu mengaku menyesal pada ibunya. Dia berjanji akan menjadi anak yang baik sejak saat itu. Ayahnya lalu menunjukkan kartu nama Tuan De Brito ke istrinya. Dia adalah orang pencari bakat sepak bola. Namun, istrinya hanya menyimpan kartu nama itu dan menyuruh suaminya mengajak Diko bekerja. Diko lalu mulai diajak ayahnya bekerja di sebuah rumah sakit bagian kebersihan. Mulai membersihkan urin pasien hingga menyikat WC. Hingga suatu hari saat akan makan siang bersama ayahnya, Diko diajari teknik mengendalikan bola menggunakan mangga yang matang. Namun, saat ditawari ayahnya mencoba, Diko mengurungkan niatnya. Diko masih trauma akibat temannya yang meninggal. Bahkan saat Diko melihat teman-temannya bermain bola, dia cuma melihatnya. Setiap jam makan siang, ayahnya terus berlatih main bola dengan mangga. Hingga suatu hari, ayahnya selalu gagal menendang mangga ke dalam tong sampah. Lalu tiba-tiba Diko menendang mangga dan masuk ke tong sampah. Mulai saat itu, Diko berlatih dengan mangga matang. Pada awalnya, mangga itu selalu pecah. Namun karena bakat dan tekad yang kuat, dia mampu mengendalikan buah tersebut dengan baik. Hal itu terus berlanjut hingga Diko beranjak dewasa. Dia terus melakukan teknik-teknik yang diajarkan oleh ayahnya. Hingga suatu saat, ibunya melihat suami dan anaknya sedang berlatih. Ibunya yang melihat semangat Diko berlatih, akhirnya luluh juga. Ibunya lalu menghubungi Tuan De Brito. Diko lalu melihat Tuan De Brito di dalam rumahnya. Tuan De Brito mengajak Diko untuk mencoba bermain sepak bola di klub De Santos. Diko yang bahagia lalu memeluk erat ibunya. Hingga saatnya Diko mulai pergi dari rumah menuju klub De Santos di kota tahun 1956. Saat berlatih, teknik juggling yang Diko tunjukkan disebut sebagai teknik monyet oleh sang pelatih. Tibalah hari pengumuman siapa saja yang berhak gabung di klub De Santos. Diko mencari namanya di list profesional dan junior tidak masuk. Namun ternyata dia masuk di kelas termuda. Diko terus berlatih. Namun dia mendapat tekanan keras oleh pelatih karena menyebut Diko bermain seperti orang primitif. Jadi gini, pelatih itu menganut teknik bola Eropa, umpan pendek datar. Namun Diko adalah spesial. Dia terlahir dari lingkungan sepak bola Brazil pinggiran, di mana skill individunya adalah teknik yang terlahir secara alami, bukan teknik yang bisa diterapkan ke seluruh dunia. Karena tekanan sang pelatih untuk merubah gaya bermain seperti Eropa, Diko bahkan gagal mencetak gol saat penalti. Semua teman timnya kecewa padanya. Malam harinya, Diko yang menangis lalu pergi dari klub untuk kembali ke rumahnya. Saat sedang menunggu kereta di stasiun, Diko dihampiri oleh Tuan De Brito. Lalu Tuan De Brito berbincang dengannya. Diko bilang, "Aku nggak bisa bermain bola seperti yang lain. Bahkan pelatih bilang aku seperti primitif." Lalu Tuan De Brito bercerita tentang sejarah rakyat Brazil keturunan budak Afrika. Beberapa dari mereka lalu memberontak pada penjajah dan lari ke hutan. Di dalam hutan, para budak diajarkan teknik jingga oleh pencipta bela diri capoeira, seni bela diri yang indah dari keturunan asli Brazil. Hingga saatnya, capoeira dilarang keras digunakan di Brazil. Lalu mereka melihat sepak bola dan menyalurkan teknik jingga yang terpendam di dalamnya. Namun, tahun 1950, Brazil dikalahkan dalam Piala Dunia. Teknik jingga adalah alasan Brazil dikalahkan dalam pertandingan. Itu alasan sang pelatih begitu benci teknik bola Diko. Namun Tuan De Brito bilang, teknik itu melekat padamu Diko. Tunjukkanlah kepada kami jika kau punya keberanian. Atau silakan pergi dengan keretamu. And you will never know. Diko lalu kembali ke De Santos. Pada suatu pertandingan, Diko melakukan kesalahan hingga menabrak teman satu timnya. Diko yang terjatuh lalu melihat Tuan De Brito di pinggir lapangan. Dia juga dimarahi oleh sang pelatih. Lalu dia membayangkan saat sedang berlatih dengan ayahnya. Dia lalu menunjukkan skill tingkat dewa dengan mencetak gol individual yang indah. Dan mulai saat itu, sang pelatih mulai suka padanya.
Dia pun terus menggunakan teknik-teknik sadis untuk melewati musuh dan membuat banyak gol yang indah. Dia lalu masuk ke tim junior The Santos, lalu masuk ke tim pro, dan terus mencari perhatian banyak orang. Dan inilah masa-masa penantian Deco. Berita di radio menyebut namanya sebagai pemain timnas Brazil termuda dalam sejarah. Saat Deco akan kembali ke kota, ayahnya memberikan baju yang dibuat oleh temannya bertuliskan Pele. Deco lalu bilang bahwa Pele hanya ejekan anak orang kaya. Namun ayahnya bilang, tidak. Itu adalah panggilan orang-orang padamu saat bermain bola dengan teknik jingga. Lalu ayahnya bercerita bahwa dia juga pemain bola dengan teknik jingga yang hebat. Namun saat keraguan akan teknik ini muncul, itulah akhir karir ayahnya. Ayahnya cedera hingga pincang kakinya. Intinya ayahnya berpesan, tetaplah percaya pada jingga walau orang-orang menghina cara bermainmu, atau kau akan membahayakan dirimu sendiri. Saat berada di timnas, Deco lalu melihat Mazzola, anak majikan ibunya. Sang pelatih sangat percaya pada Mazzola karena dia keturunan Itali. Pada suatu saat, sang pelatih timnas dengan keras melarang Deco menggunakan jingga di dalam Piala Dunia. Deco yang ketakutan lalu menuruti perintah sang pelatih. Jingga dianggap tabu oleh semua negara. Karena tekanan sang pelatih, Deco ragu menggunakan tekniknya dan terjadilah cedera lutut. Sang dokter menyarankan Deco untuk istirahat musim ini. Namun sang pelatih tetap menyuruh dokter mengobati Deco secepat mungkin. Terbanglah mereka ke Swedia untuk babak penyisihan grup. Singkatnya, Deco terus dirawat secara maksimal untuk cederanya. Saat penyisihan grup, mereka kehilangan 3 pemain andalan mereka karena cedera, termasuk Mazzola. Deco yang masih cedera lalu disuruh menggantikan Mazzola bertanding. Saat masuk lapangan, semua penonton menghina timnas Brazil karena dianggap aneh. Deco terus-menerus mendapat serangan fisik dari lawan. Hingga babak pertama berakhir, Brazil seri melawan Uni Soviet. Saat di kamar ganti, Deco meminta maaf kepada Mazzola karena tidak bisa bermain seperti dia. Namun secara mengejutkan, Mazzola mengakui kesalahannya bermain bola dan memberi pujian pada Deco yang bermain hebat pada waktu kecil. Babak kedua pun dimulai. Deco diberi semangat oleh Mazzola dari kursi cadangan. Tiba-tiba Deco dengan tenang mengolah bola dengan cantiknya dan mengecoh 2 pemain bek lawan dan gol! Deco lalu terus menciptakan gol untuk Brazil. Di kaki Deco, Brazil maju ke final dan mencuri perhatian media dunia. Pada saat konferensi pers, pelatih Swedia yang menjadi lawan Brazil di final menghina para pemain Brazil yang dianggap cacat. Dia bilang ada yang tangannya hancur karena kecelakaan, ada juga yang cacat kakinya karena panjang sebelah, dan ada juga yang buta warna ditambah tidak memiliki jari. Pernyataan itu didengar oleh media dunia. Begitu juga ayahnya Deco mendengar berita. Saat menelpon, ayahnya Deco bilang, semua orang mulai memanggilmu Pele. Sekarang adalah waktunya untuk Pele, dan tetaplah percaya pada Brazil dan juga jingga. Setelah konferensi pers, timnas Brazil kehilangan percaya diri yang luar biasa saat sarapan. Deco lalu mencoba memberi semangat dengan mengajak bermain bola. Mereka pun mulai saling berdiri dan bermain bola. Mereka terus melakukan freestyle hingga ke seluruh ruangan di hotel. Sang pelatih melihat anak didiknya begitu ceria bermain bola tanpa aturan dan tata krama. Lalu masuk sang pelatih ke ruang ganti baju. Semua mendadak hening. Hal yang mengejutkan, sang pelatih lalu memberi kebebasan untuk mereka bermain bola dengan jingga. Sang pelatih bilang, aku ingin dunia melihat Brazil, melihat jati diri kita. Aku nggak tahu apakah kita akan menang. Yang aku tahu, kita akan memperlihatkan pada dunia permainan yang indah. Mulailah hari pertandingan final dimulai. Para komentator bola mulai memperkenalkan Pele ke dunia. Hal itu juga didengar oleh ibunya Pele yang mendengar lewat radio di dapur. Dimulailah pertandingannya. Singkatnya, Brazil kebobolan 1 gol yang membuat semua pendukungnya diam membisu. Dan mulailah Pele memainkan The Jingga dan Brazil mendapatkan 1 gol. Semuanya mulai bersorak melihatnya. Dan Brazil mendapatkan 1 gol lagi. Perlahan semua komentator mulai memuji pertandingan Brazil yang indah. Dan Brazil mendapatkan 1 gol lagi, dan 1 gol lagi, dan lagi. Dan mulai saat itu semua orang di dunia mulai melihat Pele.
Nah itu dia guys, film Pele. Bagaimana menurut kalian? Kalian wajib nonton film ini. Film ini penuh aura kesedihan, keputusasaan, namun berakhir dengan penuh semangat dan jiwa mental menang yang kuat. Lihat saja, ejekan, hinaan, bahkan dari teman senegaranya sendiri sempat membuat Pele putus asa. Namun karena satu hal, rasa percaya yang kuat mampu mengubah hinaan menjadi pujian. Inti dari film ini, jangan berubah karena orang lain, jangan pula menyerah karena orang lain. Jika kita percaya pada diri sendiri, maka buatlah itu terjadi. Jika kamu menyerah, maka kamu yang mengiyakan mereka yang merendahkanmu. Ingat, bukan mereka yang merendahkanmu, tapi dirimulah yang membuat mereka merendahkanmu. Hei, jika kalian sedang berusaha namun belum berhasil, buatlah itu berhasil. Mereka hanya butuh satu kali kesalahanmu untuk terus menghina kalian. Namun butuh ribuan kali tantangan untuk membuat satu pujian. Silakan tambahkan kata-kata semangat kalian di kolom komentar. Diam dengan satu alasan atau berusaha dengan 1000 tantangan. Nah, jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silakan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.